beberapa hari lagi kita akan bersama-sama menyambut Hari Suci Waisak. Ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati untuk melihat tentang Hari Waisak itu sendiri. Jadi kata Waisak ini berasal dari bahasa Pali yaitu Waisaka. Dalam bahasa Sanskerta disebut Waisaka dan kadang-kadang disebut juga sebagai Buddha Jayanti, Buddha Purnima, Buddha Day, dan di Indonesia kita memakai istilah Waisak. Nah, keputusan untuk menyetujui adanya perayaan Waisak ini sebagai Hari Buddha, Hari Lahir Buddha, dilakukan pada waktu konferensi pertama World Fellowship of Buddhists yang diselenggarakan di Sri Lanka tahun 50. Meskipun perayaan Waisak sudah dilakukan beratus-ratus tahun sebagai satu tradisi umat Buddha. Nah, istilah Waisak ya, pertama kali dinyatakan dalam kitab Mahawangsa, satu naskah Buddhis yang sudah sangat tua di Sri Lanka, di mana dikatakan Raja Duttagamani dari Sri Lanka menyelenggarakan perayaan Waisak sekitar 2100 tahun yang lalu. Dan di situ dinyatakan bahwa raja tersebut menyelenggarakan 24 perayaan besar Hari Waisak. Nah, dengan adanya naskah tersebut, maka diketahui Sri Lanka merupakan negara pertama yang secara kenegaraan menyelenggarakan Waisak. Oleh karena itu, dihormati sebagai negara pertama yang menyelenggarakan Hari Waisak. Dan inilah sebabnya mengapa PBB, United Nations, telah memakai istilah Sinhalese, ya, jadi istilah dari Sri Lanka, yaitu Waisak, dalam resolusi tentang Hari Waisak. Jadi pada tahun 1999, Sidang Umum PBB memberikan resolusi 54 nomor 115 yang mengakui Hari Waisak dan menerima Waisak sebagai hari suci bagi agama Buddha dan pengakuan kontribusi atau sumbangan agama Buddha, yaitu sebagai salah satu agama yang tertua di dunia, ya, yang telah memberikan sumbangan yang besar dan terus-menerus tentang spiritualitas dari kemanusiaan. Dan tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan Hari Suci Waisak di kantor mereka. Ya. Sampai dengan saat ini, Hari Waisak diperingati secara tahunan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga di berbagai kantor-kantor PBB. Dan inilah contoh pada waktu perayaan ke-16 Hari Waisak dari PBB yang saat itu dilaksanakan di Vietnam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, di Indonesia, tradisi umat Buddha merayakan Hari Waisak di Candi Borobudur sudah dimulai tahun 1929, yang dimulai oleh Himpunan Teosofi Hindia Belanda, yang anggotanya adalah campuran antara orang Eropa dan Jawa Ningrat. Jadi Teosofi ini adalah satu perkumpulan yang berisikan anggotanya mempelajari berbagai agama secara terbuka, melihat kelebihan masing-masing agama dan mempelajari agama-agama sebagaimana adanya. Ya. Kemudian perayaan Waisak di Borobudur sempat terhenti ketika Perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kembali dilaksanakan di Candi Borobudur pada tahun 1953
Tetapi kemudian terhenti lagi karena pemugaran tahun 1973. Selama masa pemugaran, pusat perayaan sempat dipindah ke Candi Mendut. Dan inilah suasana perayaan Hari Suci Waisak yang pertama tahun 1953, tanggal 22 Mei. Dan pada tahun 1983, Indonesia telah menetapkan Hari Waisak sebagai hari libur nasional, ya, sehingga umat Buddha dapat merayakan Waisak pada hari itu. Sebelumnya, umat Buddha harus meminta izin kepada, kalau saya bekerja di kantor, kepada kantornya untuk libur Waisak. Tetapi dengan adanya ketetapan ini, maka Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Demikianlah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita semua sudah tahu bahwa Hari Suci Waisak disebut Tri Suci karena memperingati 3 kejadian: kelahiran, mencapai kebuddhaan, dan parinibbana. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana pada usia 29 tahun, menjadi Buddha pada usia 35 tahun, dan mencapai parinibbana pada usia 80 tahun. Berarti Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama kurang lebih 45 tahun. Nah, Hari Waisak merupakan Hari Buddha. Oleh karena itu, merupakan saat bagi umat Buddha, bagi kita semua, untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, oleh karena itu pada hari suci Waisak, umat Buddha datang ke wihara dan mengikuti kebaktian, memberikan penghormatan, dan menyampaikan puja, yaitu mempersembahkan bunga, wangi-wangian, dupa, dan penerangan. Dan itu disebut Amisa Puja, puja yang dilakukan dengan benda-benda materi. Tetapi Sang Buddha lebih menekankan kepada umat Buddha agar menghormati Sang Buddha tidak sekedar dengan menyampaikan materi, mempersembahkan materi. Lebih utama daripada itu adalah dengan pati-pati puja, yaitu melaksanakan puja kepada Sang Buddha dengan menjalankan ajaran Sang Buddha. Lebih utama daripada memuja dengan persembahan barang-barang materi adalah dengan sungguh dan tulus berusaha untuk mengikuti ajaran Sang Buddha, dan itu disebut pati-pati puja. Nah, apa yang telah Sang Buddha ajarkan selama 45 tahun mengajar Dhamma kepada umat manusia? Dalam Theragata, yang Arya Ananda mengatakan bahwa beliau mengetahui ada 82.000 pokok Dhamma berupa khotbah Sang Buddha dan 2.000 pokok Dhamma oleh para biku. Jadi keseluruhannya dikenal ada 84.000 pokok Dhamma. Ini tentu saja satu karya yang besar, yang banyak sekali selama 45 tahun. Dan bila diperhitungkan, barangkali kurang lebih 5 khotbah atau 5 ceramah dalam sehari. Tentu saja hal ini sangat besar ya jumlahnya, tetapi karena sebagian dari kata-kata Sang Buddha itu atau khotbah Sang Buddha itu, pokok Dhamma itu, merupakan satu khotbah yang terdiri hanya beberapa baris, sehingga masih dimungkinkan terdapat 84.000 pokok Dhamma tersebut. Yang karena tidak semua khotbah itu merupakan khotbah yang panjang. Khotbah-khotbah itu dikumpulkan dalam satu istilah yang disebut the three baskets, artinya Tipitaka atau 3 keranjang.
Jadi sebelum ajaran Sang Buddha dituliskan 500 tahun setelah Sang Buddha wafat, ajaran Sang Buddha diingat dan diajarkan secara lisan. Pada awal-awal penulisan, ajaran itu dituliskan dalam daun-daun yang panjang, kemudian diikat di satu sisi dan dijadikan bundel, lalu disimpan di keranjang, sehingga disebut 3 keranjang. Abhidhamma Pitaka, Sutta Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Jadi karena disimpan dalam keranjang, maka ajaran Sang Buddha disebut Tipitaka, 3 keranjang, yang kita kenal sebagai kitab suci agama Buddha. Tetapi ada juga istilah Pitaka itu dari sumber yang berbeda, ya artinya ada pengertian lain dalam Pitaka itu, yaitu pada waktu India kuno, para pekerja bangunan biasa untuk memindahkan bahan bangunan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melalui keranjang. Jadi keranjang itu diisi dengan bahan bangunan, tanah atau batu bata, kemudian keranjang itu dibawa di atas kepala, lalu berjalan sekian jauh untuk diberikan kepada pekerja lain, dan kemudian dia kembali lagi mengulangi proses yang sama. Jadi semacam perpindahan materi atau benda-benda untuk bangunan. Jadi cara mereka memindahkan bahan bangunan itu dengan cara keranjang, dimasukkan dalam keranjang, keranjang itu diberikan kepada pekerja satu persatu, ya, secara berurutan. Nah, saat itu penulisan sudah dikenal dalam zaman Sang Buddha, tetapi sebagai sarana pengajaran, hal itu dianggap kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan ingatan manusia. Satu buku dikatakan katanya bisa rusak karena kelembapan musim ataupun digigit oleh semut putih, tetapi ingatan manusia akan bertahan terus selama mereka hidup. Sehingga pada saat itu lebih diutamakan ingatan dibandingkan dengan pencatatan. Jadi pada saat itu para biku dan bikuni menghafal ajaran Sang Buddha dalam ingatan, luar kepala, lalu menyampaikan itu kepada yang lainnya. Sebagaimana juga pekerja bangunan menyampaikan bahan bangunan dari satu orang ke orang yang lain. Nah, hal itulah yang menyebabkan salah satu alasannya mengapa ajaran Sang Buddha itu disebut pitaka atau keranjang, karena jadi simbolisasi dari keranjang sebagai alat pemindahan materi dari satu orang ke orang yang lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, sekarang kita mengenal kitab suci Tipitaka, dan banyak di antara kita di wihara yang sudah memiliki kitab suci ini. Dan kitab suci ini kira-kira terdiri dari puluhan buku dalam satu lemari kecil. Itu disebut Tipitaka. Sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebagian belum. Nah, kalau melihat kitab suci sebanyak ini, tentu saja kita merasa bahwa kayaknya sih kita nggak bakal bisa baca keseluruhan buku ini, sekian banyaknya dengan bahasa yang mungkin kita tidak akrab. Oleh karena itu, pada diri beberapa orang timbul pertanyaan, what is the fundamental teaching of Buddhism? Kalau begitu, sebetulnya apa sih ajaran dasar dari agama Buddha? Karena kalau ingin menghafal atau membaca keseluruhan kitab suci Tipitaka, sepertinya tidak mungkin dalam hidup sekarang ini. Jadi kalau begitu, kalau tidak bisa membaca buku-buku sekian banyak, jadi sebenarnya fundamental teaching-nya apa? Ajaran dasarnya apa gitu, Nah, pada satu kesempatan yang Aryananda bertanya kepada Sang Buddha, apakah ajaran dasar kepada biku yang diberikan oleh Buddha-Buddha sebelum Sang Buddha
adalah sama dengan apa yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para biku. Ya, jadi ajaran dasarnya itu apakah sama? Ya. Kepada Arya Ananda, Sang Buddha lalu menjawab bahwa ajaran yang diberikan oleh semua Buddha adalah sama, sebagaimana dalam syair yang kita sudah kenal bersama. Ya. Kita semua sudah terbiasa mendengar kata-kata ini. Ya. Saba pa pasa akarana, kusalasa upasampada, sacita paryodapanang, etang budana sasana. Ya. Dalam bahasa Inggris, not to do evil, any evil, to cultivate good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddha. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Jadi inilah intisari, esensi dari ajaran Buddha yang sudah kita kenal. Ya. Kita sudah sering sekali mendengar ini dan sudah berkali-kali membacakan artinya. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka menjelang Hari Suci Waisak, saya ingin mengajak lebih dalam sedikit untuk membahas intisari, esensi ajaran Buddha ini. Ya. Mari kita lihat satu persatu supaya nanti kalau kita membaca atau mendengar menjadi lebih familiar, menjadi lebih akrab dengan kata-kata ini. Jadi kata sabab pa pasa akaranang artinya saba itu semua. Ya, kata saba ini sering kita jumpai misalnya sabe sata bawantu sukitata. Jadi saba atau sabe ini berarti semua. Ya. Kalau sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kata sabar di sini berarti semua. Ya. Papa itu kadang-kadang adalah bahasa Indonesia ya, hina papa gitu ya. Dan papa di sini berarti hal yang tidak baik, hal yang buruk atau kejahatan. Ya. Akarana. Kalau kita mendengar kata karana, kita kembalikan pada asal kata itu kar. Ya. Kita biasa mendengar kata kar dalam kata karma. Ya. Karma berarti perbuatan. Jadi di sini ada kar juga berbuat, tetapi ditambahkan dengan kata a di depannya. Jadi a karana. Jadi a tidak, kar berbuat, tidak berbuat. Ya. Jadi oleh karena itu terjemahan dari saba papasa akaranang berarti saba semua, papasa kejahatan, akaranang tidak dilakukan, tidak melakukan. Jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia barangkali tidak melakukan semua kejahatan. Tidak melakukan semua kejahatan. Kadang-kadang ada terjemahan jangan berbuat jahat, ya. Tetapi kalau dari terjemahan yang sini, ya, yang kita lihat ini, bukan jangan berbuat jahat, tetapi tidak berbuat semua kejahatan. Ya. Bukan jangan berbuat, tapi tidak berbuat kejahatan apapun, ya, semua kejahatan. Yang kedua adalah kusalasa upasampada. Ya. Kalau kusala tentu kita semua sudah hafal ya, kusala berarti baik, ada kusala kama ya kita sering dengar. Jadi berarti kusala itu adalah sesuatu hal yang baik atau kebajikan, kebaikan ya. Upasampada. Upasampada kita sering dengar untuk penahbisan biku ya. Kalau penahbisan samanera disebut pabaja. Penahbisan biku disebut upasampada. Kadang-kadang disebut juga dalam bahasa Inggris higher ordination ya, penahbisan yang lebih tinggi. Jadi kata upasampada di sini berarti gathering, obtaining, acquiring artinya mengumpulkan, mendapatkan, memperoleh ya. Atau memupuk, dalam bahasa Indonesia barangkali bisa meningkatkan atau memupuk ya. Oleh karena itu, kusalasa upasampada berarti meningkatkan berbuat baik ya. Meningkatkan berbuat baik atau perbuatan baik atau memupuk perbuatan baik. Sacita paryodapanang, sacita, cita itu berarti pikiran, sacita berarti pikiran sendiri. Ya. Jadi ada pikiran sendiri. Paryodapana di sini berarti cleansing atau purification, berarti pembersihan atau penyucian. Jadi sacita paryodapanang berarti menyucikan atau membersihkan pikiran sendiri. Ya. Mungkin dalam terjemahan lain ada sucikan hati dan pikiran. Ya, kita di sini cukup dengan pikiran saja ya, menyucikan pikiran ya, tidak perlu dengan hati lagi ya. Kemudian etang budana
sasanang. Ya. Etang berarti ini, budana berarti semua Buddha, sasanang berarti ajaran, ya sasana. Dan berasal dari kata sas yang berarti mengajar, ya sas. Ya, sasanang artinya adalah ajaran. Ya. Inilah ajaran semua Buddha. Nah, oleh karena itu para saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, marilah kita meresapi kata-kata ini dalam rangka memperingati Hari Suci Waisak sebagai esensi intisari dari ajaran Sang Buddha. Ya. Mungkin mudah dibaca, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Lalu, walaupun sudah ada satu syair yang menggambarkan esensi dari ajaran Buddha, suatu kali ada seseorang mendekati Sang Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha, apakah Sang Buddha bisa meringkas ajaran beliau dalam satu ungkapan? Ya, kalau bisa apa? Ya. Jadi kalau tadi ajaran Buddha diringkas dalam 3 baris kalimat, ya, 3 buah kalimat dalam satu bentuk syair, ada yang merasa barangkali itu terlalu panjang. Ya. Bisa nggak diringkas menjadi satu kalimat atau satu ungkapan saja? Ya. Dan Sang Buddha menjawab, beliau bisa meringkas ajaran menjadi satu kalimat atau satu ungkapan. Sabe dhamma nalang abini wesaya. Ya, saya ulang. Sabe dhamma nalang abini wesaya. Jadi barangkali kata-kata ini jarang kita dengar. Ya. Sabe dhamma, ya sabe tadi kita sudah tahu adalah saba, sabe itu semua, dhamma itu segala sesuatu, ya segala suatu benda, apapun. Ya. Nalang itu berarti should not be, artinya sepantasnya tidak, ya should not be, seyogianya tidak atau sepantasnya tidak. Ya. Abiniwesaya berarti to be clung to. Clung di sini berarti melekat, ya melekat. To be clung to dari kata cling, ya, to. Jadi melekat. Sabe dhamma nalang abiniwesaya. All things should not be clung to. Ya. Nothing whatsoever should be clung to. Jadi dalam bahasa Inggris, nothing whatsoever should be clung to. Artinya dalam bahasa Indonesia barangkali tidak ada sesuatu apapun, ya, yang sepantasnya dilekati. Kita dilekati, ya. Atau grasp itu digenggam, ya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang pantas untuk dilekati. Berarti membebaskan diri dari segala kemelekatan, ya. Kemelekatan. Nah, saudara-saudara, kemelekatan ini adalah satu kondisi di mana kita tidak mau melepas, melekat, terikat, menggenggam kuat sesuatu yang dimiliki. Ya. Kalau seseorang melihat di toko perhiasan ada batu cincin permata, ya, ada cincin permata dengan batu yang besar, ya, batu intan yang besar, dan dia tertarik dan sangat kepingin memiliki cincin permata itu, maka itulah disebut nafsu keinginan atau tanha. Tanha. Kalau dia bisa membeli cincin itu, memiliki cincin itu, dan sangat disayang, tidak mau lepas dari cincin itu, melekat pada cincin itu, itulah disebut kemelekatan atau upadana. Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, belum tercapai, itulah tanha, nafsu keinginan. Kalau sudah dimiliki dan tidak mau lepas, melekat pada benda itu, itulah kemelekatan atau upadana. Ya. Justru disinilah yang Sang Buddha sampaikan, jangan melekat. Ya. Jangan melekat, karena tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang pantas untuk dilekati. Ya.
Jadi Sang Buddha menekankan bahwa siapapun yang mendengar kata-kata ini, ya, ungkapan ini, itu berarti sudah mendengar keseluruhan ajaran. Ya. Bahwa siapapun yang melaksanakan ajaran ini, melakukan ini dalam ajaran, pelaksanaan, ya, sudah berarti melaksanakan keseluruhan ajaran. Ya. Dan siapapun yang menerima buah dari melaksanakan hal ini, yaitu melepaskan kemelekatan apapun, berarti telah menerima buah dari keseluruhan ajaran Sang Buddha. Ya, jadi demikian bagusnya ungkapan ini. Ya. Didengar, dilaksanakan, dan memperoleh buahnya. Yaitu jangan atau tidak melekat pada apapun juga. Tidak ada sesuatu apapun juga yang pantas untuk dilekati. Nah, kita mengetahui kalau kita lebih dalam tentang kemelekatan ini ada kemelekatan indria, ya, kamu padana. Dari kata kama upadana, yaitu kemelekatan pada indria, nafsu indria. Ya. Tentu banyak orang yang mempunyai kemelekatan terhadap nafsu indria ini, misalnya kemelekatan terhadap makanan yang enak. Nah, itu termasuk kama upadana. Ya. Kemelekatan terhadap cincin permata yang bagus, itu pun kemelekatan terhadap nafsu indria. Tetapi terdapat juga kemelekatan terhadap pandangan, yang disebut diti upadana, ya, ditu padana. Terdapat juga kemelekatan terhadap upacara, silabata upadana, artinya kemelekatan bahwa upacara semata-mata itu bisa membuat orang mencapai kesucian. Ya. Dan terakhir adalah kemelekatan terhadap diri pribadi, ya, keyakinan akan diri pribadi atau atawada upadana, menganggap bahwa dalam diri ini ada suatu jiwa yang kekal abadi. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sedama yang saya hormati, ya, kemelekatan ini membuat seseorang menjadi tidak bahagia. Ya. Sebagaimana Sang Buddha katakan tadi, tidak ada sesuatu apapun yang sepantasnya dilekati. Tetapi dalam kenyataannya tentu kita masih mempunyai kemelekatan. Dan kemelekatan ini merupakan satu hal yang membuat seseorang menjadi tidak bahagia. Ya. Jadi sebagai contoh ada cerita orang kaya punya banyak emas batangan, ya, emas batangan. Ya. Dan pada suatu kali desanya kebanjiran. Dan untuk menyelamatkan diri, maka orang-orang di sana berenang untuk meninggalkan air yang membanjiri itu. Nah, begitu pula si orang kaya ini, ya, juga ingin menyelamatkan diri dengan berenang bersama teman-temannya, tetapi dia sangat melekat pada emasnya. Sehingga emasnya itu, ya, sebelum dia pergi meninggalkan rumahnya, emasnya dia masukkan ke dalam kantong baju dan kantong celananya begitu banyak, sehingga menjadi berat. Ya. Kemudian mereka berenang, ya, menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, belum sampai ke tempat yang aman, teman-teman sudah masih berenang dengan enak, si orang kaya ini kelelahan karena keberatan emas yang dikantonginya itu. Ya. Jadi dia berenang terengah-engah, ya, dengan emas di kantong celana dan kantong baju yang berat itu, dan teman-temannya melihat, "Hai, kamu keberatan katanya berenang, nanti celaka katanya. Kamu coba lepaskan emas kamu, buang emas kamu, ya, buang emas kamu." Tapi kemelekatan yang begitu besar dari si orang ini menyebabkan dia tidak sampai hati untuk membuang emasnya. Ya. Dia sangat melekat dengan emasnya yang banyak itu. Apa artinya? Dia tetap saja berenang dengan emas yang berat itu, dan kecapean, makin lama makin tenggelam, dan tenggelam sampai akhirnya mati. Karena tidak mau membuang emasnya. Itulah contoh bagaimana kemelekatan itu membuat
seseorang menjadi tidak bahagia, menjadi celaka karena kemelekatan. Kalau dia sadar, dia lepas emasnya, mungkin dia jadi miskin tapi selamat. Nah, ini dia rupanya lebih baik mati bersama emas daripada menjadi orang yang kehilangan emas. Itulah contoh bagaimana kemelekatan yang berlebihan itu membuat seseorang menjadi celaka. Kemudian ada cerita lagi di suatu daerah ya, di negeri Buddhis tentunya ini. Ada seorang ibu yang baik ya, suka berdana, menjalankan sila, mengikuti upacara agama atau kebaktian dengan benar ya. Tetapi sangat sayang pada anaknya. Jadi dia sangat melekat pada anaknya. Dan anaknya ini menjadi biku. Menjadi biku tetapi bertempat tinggal yang jauh dari rumahnya. Ya. Jadi bertahun-tahun si ibu ini merindukan anaknya ini, ya. Tetapi anaknya tidak pulang-pulang. Tetap tinggal di tempat yang jauh sebagai biku. Apa yang terjadi? Ya. Suatu kali si ibu ini sakit. Ya. Sakit dan sangat kepingin ketemu anaknya. Tetapi anaknya sebagai biku tidak bisa pulang. Sehingga si ibu meninggal dalam keadaan penuh kerinduan kepada anaknya. Nah, itulah kemelekatan kepada anaknya. Apa akibatnya? Secara teoritis, kalau si ibu tidak melekat pada anaknya, dia tentu masuk surga. Dia akan terlahir kembali di alam surga. Karena sebagai seorang wanita di desa ya, tidak berbuat jahat, sering berdana, lalu mengikuti sembahyang dengan benar. Ya. Berarti dengan itu saja sebenarnya sudah cukup syarat untuk terlahir kembali di alam surga. Ya, tentu kita semua setuju ya. Orang baik, tidak pernah berbuat jahat, tidak melanggar sila, suka berdana, kemudian suka sembahyang. Ya. Kan baik ya. Jadi kalau melihat kriteria ini, sepantasnya dia kalau meninggal terlahir kembali di alam surga. Ya, setuju ya? Nah, masalahnya ada kemelekatan. Ya. Ada kemelekatan terhadap anaknya. Dalam hal ini kemelekatan ya tentu tidak jahat ya, tetapi melekat gitu. Sehingga ketika si ibu ini meninggal dalam kondisi batin melekat pada anaknya, dia yang seharusnya bisa terlahir di alam surga, karena kemelekatan itu tertahan, istilahnya tuh jadi ketarik ya kembali ke alam di sekitar dia, tidak bisa terlepas daripada alam manusia atau alam di dunia ini, tetapi menjadi makhluk yang berdekatan dengan apa yang dia lekati itu. Ya. Akhirnya setelah meninggal dia terlahir di alam peta dan tinggal di sekitar rumah dia sendiri untuk menunggu anaknya. Ya, jadi saudara bisa bayangkan seseorang yang mestinya masuk ke alam surga setelah meninggal karena dia baik, kemudian menjadi peta di rumahnya sendiri. Karena apa? Karena kemelekatannya kepada anaknya dan mengharapkan suatu waktu anaknya bisa pulang. Gitu. Ya. Sayangnya sudah 2 tahun anaknya tidak pulang-pulang. Ya. Sementara itu si peta ini, si ibu yang jadi peta ini ya tetap tinggal di rumah itu. Ya. Diketahui lah oleh orang-orang di rumah itu ya. Akhirnya 2 tahun tidak pulang-pulang dan si ibu pun rupanya menyadari ya, dan dia melepaskan kemelekatannya kepada anaknya itu. Ya, rupanya ya kita juga tidak tahu persis ya. Rupanya dia menyadari bahwa
adanya kemelekatan pada anak itu membuat dia menjadi peta di rumah itu, ya, dan membuat dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Seharusnya dia bisa terlahir di alam yang lebih baik, dia tertahan di situ karena melekat, ya, terikat dengan kemelekatan itu. Sehingga akhirnya apa? Pada suatu waktu dia memberi mimpi kepada keluarganya agar dilakukan patidana, ya, kepada untuk dirinya, dan setelah dilakukan upacara patidana, ya, hilang. Ya. Dan artinya si ibu itu tidak lagi ketahuan berada di rumah itu. Ya mungkin dia sudah terlahir di alam lain karena sudah hilang kemelekatannya itu. Dia merelakan anaknya, dengan merelakan anaknya, kemelekatannya hilang, jadi dia seandainya akan terlahir di alam yang lebih baik, maka dia bisa naik ke alam yang lebih baik. Kalau masih ada kemelekatan, seolah-olah dia terlengketi oleh kemelekatan itu. Ya. Jadi memang kita harus menyadari bahwa kemelekatan itu merugikan kita sebetulnya. Walaupun tentu dalam hidup ini kita masih melekat. Ya, banyak melekatan. Ada saya tahu orang, wanita, sangat sayang pada barang-barangnya, melekat pada barang-barangnya. Semua barang dia tidak boleh dibuang. Semua barangnya tidak boleh dibuang. Sayang sama barangnya. Akhirnya dia kumpulkan semua barang itu. Kamarnya penuh dengan barang. Dan kalau sudah tidak tepat, barang ditaruh di ranjang tempat tidur. Dan sebegitu banyak barang di ranjang dia, sampai dia cuma menyisakan ranjang itu kosong untuk tidur saja gitu. Tidak bisa lega di tempat tidur karena di samping ranjangnya itu di pinggir ranjang itu terbagi menjadi tempat tidur untuk dia sendiri yang sekedarnya cukup tidur, dan di sampingnya barang-barang menumpuk, ya. Dan banyak lagi barang-barang yang dia kumpulkan. Mungkin pakaiannya kalau dikumpulkan ada berapa ratus gitu, ya. Kalau misalnya beli minyak sayur bisa beli 10 ditumpuk di kamar, ya. Beli tisu banyak sekali. Dasternya ratusan, ya. Jadi seperti itulah kemelekatan, ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan melekat dengan benda-benda itu, ya, maka walaupun dia baik, maka dia tidak bisa terbebas dari benda-benda itu. Dia akan terlahir kembali ke dekat benda itu sebagai peta. Sebagian pernah dalam cerita juga ada orang kaya melekat pada kekayaannya yang dia simpan di tanah, lahir jadi anjing untuk menjaga kekayaannya itu. Ya. Jadi orang kaya nyimpan harta dalam tanah, sayang dengan harta itu, jangan sampai hilang. Jadi setelah meninggal, terlahir kembali menjadi anjing, sehingga bisa berdekatan terus dan menjaga harta yang dia simpan di tanah itu. Jadi saudara-saudara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang saya hormati, demikianlah kemelekatan pasti ada pada diri kita. Ya. Kalau kita bisa melepas sedikit demi sedikit, maka tentu kebahagiaan kita akan bertambah. Kalau semakin kita melekat, semakin tidak bahagia. Jadi apa yang kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, terakhir sebagai bagian mengingatkan kita pada ajaran adalah kita menerima apa yang sepantasnya kita terima. Ya. We get what we deserve. Ya. We get what we deserve. Ya. Tadi dikatakan tidak melekat, tidak ada sesuatu apapun yang sepantasnya kita lekati. Tetapi dalam hal hidup kita ini, di mana kita menghadapi atau menerima banyak masalah dan sebagainya, we get what we deserve. Kita menerima apa yang sepantasnya kita terima. Ya. Jadi kita tidak mungkin akan menerima sesuatu yang mestinya ke orang lain. Ya. Dan orang lain itu tidak sepantasnya akan menerima sesuatu yang untuk kita. Jadi semuanya itu sesuai dengan apa yang sepantasnya diterima oleh seseorang. Ya. Oleh karena itu dengan mengerti ini kita tidak akan merasa menjadi menderita. Ya. Karena apa yang kita terima itu sepantasnya kita terima. Ada orang yang mestinya mati, misalnya dia mau naik kapal terbang di Cengkareng, tiba-tiba pada saat menuju bandara kena macet, terlambat.
ternyata waktu pesawatnya terbang, pesawatnya masuk ke dalam air. Karena dia terlambat, dia tidak mati. Nah, itu adalah dia menerima sepantasnya dia terima. Belum pantas mati dia. Jadi kalau dia sudah sepantasnya mati, tidak ada kemacetan yang dialami. Tetapi karena ada kemacetan, datang ke bandara terlambat, pesawat sudah berangkat. Ternyata pesawatnya hilang dalam air misalnya, gitu, ya, atau apalah begitu, sehingga terjadi kecelakaan. Jadi dia tidak celaka karena dia sepantasnya belum mati. Jadi he gets what he deserves. Kita juga begitu. Apa yang kita terima adalah sepantasnya kita terima. Ya, kalau kita banyak melekat, ya sepantasnya ya kita terima, ya nggak jadi dewa deh. Ya, jadi kalau saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian ingin menjadi dewa atau terakhir dalam dewa, jangan melekat. Ya. Orang baik walaupun baik, kalau melekat jadi peta, karena dia terikat pada apa yang dia inginkan atau dia miliki. Ya, tetapi kalau orang baik, ya syukurlah kalau orang baik walaupun jadi peta, petanya peta yang cukup, ya, peta yang baik, peta yang berkecukupan, ya, bukan peta yang kelaparan, ya, karena dia baik kan, dia orang baik, ya, suka berdana, maka waktu jadi peta, peta juga peta yang kaya gitu, ya, peta yang kaya, bukan peta yang disebut hungry ghost, ya, atau peta kelaparan, ya. Jadi itulah manfaatnya orang berdana, ya, dengan melepas, tidak melekat, maka kalau tidak melekat dia akan terakhir di alam dewa, ya, kalau dia baik. Kalau dia melekat, baik tapi melekat, mungkin jadi peta. Tapi petanya peta yang berkecukupan karena dia banyak berdana. Jadi peta itu tidak semuanya hungry ghost, tidak semuanya hantu kelaparan, tapi ada juga hantu-hantu yang berkecukupan. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka kita menghayati ajaran Sang Buddha, dan telah saya sampaikan apa esensi dari ajaran Buddha. Jadi jangan lupa satu ajaran yang sangat penting yang hanya satu kalimat, nothing whatsoever should be clung to. Tidak ada sesuatu apapun yang sepantasnya kita lekati. Ya, ya, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati. Terakhir adalah sabda yang terakhir diucapkan oleh Sang Buddha, Waya Dhamma Sankhara Apamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang tercipta akan termusnah. Oleh karena itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Ya, terima kasih. Suki Hotu. Terima kasih Romo Dharma Kumarawidya atas dhamma yang telah diberikan untuk pagi hari ini. Dan ini menjadi inspirasi juga ya bagi kita semua untuk memaknai Waisak pada tahun ini. Bapak Ibu teman-teman, kita sudah buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk tanya jawab kepada Romo secara langsung. Saya sudah unmute Bapak Ibu semua, nanti bisa langsung tanya saya pada Romo. Ya, thank you, udah unmute. Tadi nggak bisa. Ya, thank you. Namo Buddhaya Romo. Jadi itu ya, saya mau menanyakan soal kemelekatan Romo. Jadi ini mengenai kemelekatan pada pandangan atau ajaran ya Romo. Kita anggap misalnya dalam konteks ini ajarannya adalah ajaran Sang Buddha gitu. Jadi saya sedang mencoba mengidentifikasi gitu kan. Itu apa ya perbedaan antara kemelekatan pada ajaran dengan keyakinan teguh, atau misalnya kita general, kita lebih familiar dengan kata sada gitu. Jadi bedanya apa kita terhadap suatu ajaran Sang Buddha gitu kan, kita melekat atau kita berkeyakinan teguh gitu. Itu perbedaannya apa gitu ya? Karena yang saya khawatirkan ibaratnya kan kayak saya kayak tipis-tipis gitu kan. Itu saya khawatirkan, maksudnya ya saya mencoba mengidentifikasikan ini saya lebih ke kemelekatan atau lebih ke sada gitu. Kira-kira perbedaan terbesarnya apa ya Romo ya, dan beserta contohnya tuh kemelekatan terhadap ajaran seperti apa, dan praktek sada terhadap ajaran itu seperti apa gitu kan, dan bagaimana seharusnya bersikap kepada ajaran, dan misalkan yang dalam kondisi kemelekatan gitu kan terhadap ajaran itu
bagusnya gimana untuk merubahnya supaya menjadi sada begitu. Itu saja sih pertanyaannya. Ya, terima kasih Romo. Sarjito Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Jadi ada 4 kemelekatan ya. Kemelekatan terhadap pandangan ada ya. Kemelekatan terhadap pandangan yang bukan agama ajaran Sang Buddha ya. Jadi dalam kitab kita mengenal banyak pandangan-pandangan yang keliru ya. Ajaran-ajaran yang mengajarkan pandangan keliru di luar ajaran agama Buddha. Nah, jadi hal-hal yang itu harus dihilangkan. Jadi kita tidak mempelajari pandangan-pandangan keliru tentang dunia ini, tentang jiwa dan sebagainya, ya. Dan itu yang harus dihilangkan. Kemelekatan terhadap hal itu, ya. Kalau lainnya tentu misalnya kemelekatan terhadap nafsu indria, ya. Kemelekatan terhadap jiwa, ya, terhadap adanya jiwa yang kekal abadi dan kemelekatan terhadap upacara. Ya, jadi semuanya itu merupakan satu kondisi di mana kita terbawa dalam pengertian-pengertian seperti itu. Jadi yang kita akan lakukan adalah kita melepas kemelekatan itu dengan mempelajari ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Justru bisa nggak kita melekat pada ajaran Sang Buddha? Ya. Justru dengan melekat, kita jadi tidak bisa bebas berpikir. Ya. Oleh karena itu sebaiknya kita penuh kesadaran. Maka Sang Buddha mengatakan apamadena sampadeta. Ya. Jadi segala upadana, segala kemelekatan itu akan bisa berkurang kalau seseorang itu penuh kesadaran. Apamadena sampadeta. Jadi berjuanglah sungguh-sungguh dengan penuh perhatian dan penuh kesadaran. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Ya tentu kita harus mempelajari pokok-pokok ajaran dan tentu dengan meditasi pengamatan ya untuk melihat apa yang terjadi pada diri kita dan terjadi pada proses yang masuk dalam diri kita ya. Jadi kita menyadari apa yang masuk. Jadi kalau kita mendengar suatu ajaran lalu masuk dalam diri kita, kita akan mengamati ya, menyadari ini benar tidak ya. Tetapi untuk itu tentu perlu dasar-dasar agama Buddha dulu ya, harus mempelajari dulu fundamental teaching of Buddha. Jadi baru bisa mengerti mana yang tidak benar ya. Jadi kalau soal pandangan keliru itu tentang ajaran itu ya artinya pandangan yang keliru tentang kemelekatan tentang pandangan yang tadi itu kita bisa lihat itu ada ditulis apa saja pandangan keliru itu ya. Jadi kita kalau sudah mengetahui itu ya kita hindarkan aja. Yang penting di sini adalah kesadaran untuk menerima hal-hal yang datang pada diri kita apa saja, termasuk ajaran Buddha ya. Jadi ajaran Buddha juga kita terima dengan kritis ya, dengan kita memahami, tidak menerima sebagai suatu kebenaran begitu saja ya. Saya kira itu aja. Jadi yang penting bagi diri kita untuk memahami bagaimana cara mengurangi upadana, kemelekatan adalah dengan kesadaran, dengan penuh perhatian terhadap segala sesuatu yang datang pada diri kita, baik melalui panca indera, 5 indera, ataupun melalui indera pikiran. Sedangkan teori-teori yang datang pada diri kita, yang kita baca dan sebagainya, tentu harus disimak ya, sesuai nggak dengan fundamental teaching of Buddhism. Ya, itulah yang saya kira perlu kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Romo Anumodana. Gimana Kak Vincent? Udah jelas penjelasan dari Romo? Sudah. Oke. Oke Romo, ada satu pertanyaan di chatting. Romo boleh tolong jelasin lagi arti dan penjelasan mengenai Waya Dhamma Sankara? Mungkin Romo bisa jelasin ulang lagi. Waya Dhamma Sankara. Ya. Memang Sang Buddha pada saat beliau akan parinibbana menyampaikan Waya Dhamma Sankara apamadena sampadeta. Waya Dhamma Sankara itu artinya
Sankara itu sesuatu yang tercipta atau terbentuk, ya. Dhamma itu adalah sesuatu, ya, atau apa, segala sesuatu, ya. Waya di sini berarti termusnah atau lenyap. Jadi oleh karena itu diterjemahkan biasanya segala sesuatu yang tercipta akan lenyap. Ya, waya, dhamma, sankara. Segala sesuatu yang tercipta akan lenyap. Apamadena sampadeta, ya. Jadi di situ apamadena sampadeta itu dari kata, ingat pamada, ya. Kita kalau bahasa Parita ada pamada tanah wiramani sikap, ya. Nah itu pamada itu adalah heedfulness, ya, apa, kesadaran atau perhatian, ya. Jadi strive heedfulness. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu strive heedfulness. Jadi apamadena sampadeta berarti berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Ya, jadi apamadena sampadeta. Waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Ya, saya kira itu. Jadi waya di sini berarti termusnah, dhamma itu ya segala sesuatu, sankara itu bentukan. Jadi segala sesuatu yang tercipta atau terbentuk akan termusnah. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran atau perhatian. Ya, saya kira itu penjelasannya tentang waya dhamma sankara. Dan kata waya dhamma sankara ini sering juga dipakai untuk mengingatkan pada orang yang meninggal dunia, ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita bisa menyebut waya dhamma sankara. Segala sesuatu yang tercipta akan termusnah. Atau anicca wata sankara. Atau sabe sankara anicca. Nah, itu beberapa kata yang kita bisa pakai dalam kematian seseorang, ya. Dalam menghadapi kematian seseorang kita bisa menyampaikan hal itu. Waya dhamma sankara, sabe sankara anicca, atau anicca wata sankara. Ya, saya kira itu jawaban. Oke, terima kasih Romo atas penjelasannya. Semoga tadi yang Japri mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, mungkin kita masih buka satu pertanyaan lagi secara langsung, boleh pada Romo atau via chat, nggak masalah. Kita tutup di 10.30 seperti itu. Masih ada? Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan dari baik secara DM maupun secara langsung, mungkin Romo ada sedikit closing statement sebelum kita tutup puja bakti pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita menyambut Hari Raya Waisak ini dengan bahagia, karena dengan adanya Hari Waisak ini, maka menunjukkan bahwa kita sebagai manusia mempunyai harapan untuk mencapai kesucian sebagaimana telah diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Marilah kita rayakan Waisak dengan penuh kebahagiaan dan tentu dengan ketergugahan untuk dapat menjalankan ajaran Buddha dengan lebih baik, ya, sebagaimana dikatakan oleh Sang Buddha, menghormat Sang Buddha tidak semata-mata dengan amisa puja, tapi dengan pati-pati puja. Demikianlah. Terima kasih.